selanjutnya saya akan meminta tolong lagi dengan kelompok tinggi untuk membacakan flip chart layanan kesehatan ibu hamil. Untuk kelompok tinggi, perwakilannya siapa nih yang bersedia untuk membacakan? Ibu Yanti? Iya. Oke ibu-ibu. Nah, Ibu Yanti kan bersedia untuk membacakan flip chart layanan kesehatan ibu hamil. Saya minta tolong untuk ibu-ibu yang lainnya untuk mendengarkan ya ibu-ibu ya. Iya. Silakan Ibu Yanti. Ya, terima kasih Ibu. Tadi kita udah sama-sama mendengar ya Bu ya. Ada 10 layanan kesehatan untuk ibu hamil selama masa kehamilannya. Nah, di sini ada satu ya Bu ya, pengukuran tinggi dan berat badan. Itu kita bisa pengukuran tinggi dan berat badan ini ya Bu, kalau pengukuran tinggi badannya cukup satu kali aja. Jadi bila tinggi badan itu kurang dari 145 cm, maka faktor risiko panggul sempit, kemungkinan sulit melahirkan itu secara normal ya Bu ya. Terus penimbangan berat badan setiap kali periksa. Kan kalau tinggi badannya itu cukup sekali aja di awal periksa kehamilan. Terus kalau penimbangan berat badannya itu setiap bulan Bu, setiap kali periksa. Nah, sejak bulan keempat Bu, kenaikan berat badannya itu paling sedikit 1 kilogram per bulannya. Terus poin keduanya, tekanan darah ya Bu, atau tensi. Nah, tekanan darah normal itu kan 120/80 mmHg ya Bu ya. Nah, bila tekanan darah lebih besar atau sama dengan 140/90 mmHg, ada faktor resiko hipertensi Bu, atau biasa disebut darah tinggi. Itu dalam kehamilan sangat bahaya ya Bu ya, dapat menyebabkan preeklamsia dan masalah-masalah lainnya. Terus Bu, pengukuran lengan atas atau biasa disebut lila, pengukuran lengan atas ya Bu ya. Bila kurang dari 23,5 cm, menunjukkan ibu hamil menderita kurang energi kronis. Ibu hamil KAK, kurang energi kronis, dan berisiko melahirkan bayi berat lahir rendah ya Bu ya, atau biasa disebut BBL, bayi berat lahir rendah ya Bu. Terus pengukuran tinggi rahim. Nih, pengukuran tinggi rahim itu berguna untuk melihat pertumbuhan janin, apakah sesuai dengan usia kehamilan. Jadi pengukuran tinggi rahim itu tuh gunanya untuk mengukur itu Bu, pertumbuhan janin kita nih. Misalnya 3 bulan rahimnya segini, 5 bulan segini gitu ya Bu ya. Sesuai enggak sih sama usia kehamilan begitu. Terus penentuan letak janin Bu, penentuan letak janin atau persentase janin, dan penghitungan denyut jantung janin ya Bu ya. Itu apabila trimester ketiga bagian bawah janin bukan kepala, atau kepala belum masuk panggul. Biasanya kan kalau udah trimester 3 itu udah mapan ya Bu ya, kalau kita sebut itu kepala udah di bawah gitu. Atau kepala belum masuk panggul, kemungkinan ada kelainan letak Bu, ada kelainan letak atau ada masalah lain. Terus bila denyut jantung janin kurang dari 120 kali per menit atau lebih dari 160 kali per menit, menunjukkan ada tanda gawat janin. Segera dirujuk ya Bu ya kalau ada masalah seperti itu. Terus nomor 6-nya imunisasi tetanis loktosoid ya Bu ya. Itu biasa disebut TT, suntik TT biasanya seperti itu oleh petugas. Untuk selanjutnya, bila mana diperlukan, mendapatkan suntikan tetanus toksoid sesuai anjuran petugas kesehatan untuk mencegah tetanus pada ibu dan bayi. Lalu Bu, pemberian tablet tambah darah ya Bu ya, TTD. Ibu hamil sejak awal kehamilan minum 1 tablet darah tambah darah setiap hari minimal selama 90 hari. Biasanya kalau kita awal kehamilan kita periksa tuh, kalau saya dulu ya Bu ya dikasih sih 1 pak atau 1 bungkus itu Bu, banyak isinya.
tablet tambah darah, katanya suruh minum selama 90 hari. Ya itu bermanfaat banget sih Bu, mengurangi mual seperti itu ya. Diminum pada malam hari untuk mengurangi rasa mual. Lalu poin 9 ini tes laboratorium ya Bu ya, yaitu mencakup tes golongan darah. Tes golongan darah itu untuk mempersiapkan donor bagi ibu hamil bila diperlukan. Nah, di sini kan ada siapkan donor darah. Ya ini Bu, dengan kita tes golongan darah, kita kan tahu nih golongan darah kita apa, O misalnya atau B. Nah, dengan seperti itu kan kita juga bisa mempersiapkan siapa sih yang akan mendonorkan darahnya jika sewaktu-waktu persalinan itu diperlukan gitu ya Bu. Terus tes hemoglobin untuk mengetahui apakah ibu kekurangan darah. Terus tes pemeriksaan urin, air kencing ya Bu. Terus tes pemeriksaan darah lainnya seperti HIV dan sifilis. Sementara kalau pemeriksaan malaria mah dilakukan di daerah endemis Bu gitu. Terus poin 9-nya penjelasan bidan atau konseling ya Bu ya. Itu tenaga kesehatan memberi penjelasan mengenai perawatan kehamilan, pencegahan kelainan bawaan persalinan dan inisiasi menyusui dini IMD, nifas, perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, keluarga berencana, dan imunisasi pada bayi. Penjelasan ini diberikan secara bertahap Bu pada saat kunjungan ibu hamil. Seperti itu ya Bu ya. Terus nomor 10-nya pengobatan bila diperlukan. Jika ibu pengobatan jika diperlukan itu ya jika ibu ada masalah pada saat hamil, terus akan dilakukan pengobatan jika diperlukan ya Bu ya. Iya. Bu, ibu-ibu kan tadi kan kita juga harus menanyakan ya Bu ya, kalau pemeriksaan itu kita harus nih tanyakan tanggal perkiraan persalinan Bu. Misalnya gini, HPL-nya kapan nih? Biasanya sih bidan udah ngasih tahu sih HPL-nya bulan ini gitu ya Bu, tapi kita juga kalau belum dikasih tahu kita tanyakan ya Bu ya. Terus rencanakan nih Bu persalinan di fasilitas kesehatan. Jadi kita itu harus sudah merencanakan Bu mau lahiran di mana, misalnya di rumah sakit atau di bidan seperti itu ya Bu ya. Tapi dengan terus melakukan pemeriksaan kita bisa menentukan kok Bu. Oh iya, insya Allah bisa lahiran di bidan aja. Tapi kok melihat dari hasil pemeriksaan begini, ini sebaiknya cari amannya aja, mending di rumah sakit aja. Seperti itu ya Bu ya. Terus kalau untuk siapkan donor darah yaitu Bu, kita dari tes darah tadi itu kan udah bisa tahu ya Bu ya, udah bisa mempersiapkan. Bu, ibu-ibu sampai sejauh ini udah bisa dipahami Bu penjelasannya? Iya, terima kasih Bu. Tadi kita udah membahas 10 layanan kesehatan, terus juga tanyakan tanggal perkiraan persalinan ya Bu ya, rencanakan persalinan di mana, terus siapkan donor darah. Ibu-ibu semua nih udah tahu belum kalau ada kelas ibu hamil di puskesmas? Oh, udah pada tahu semua ya Bu ya. Iya, jadi di puskesmas itu ada kelas khusus untuk ibu hamil ya Bu ya. Itu di kelas itu kita akan mendapatkan informasi dan saling bertukar informasi mengenai kehamilan, persalinan, nifas, serta perawatan bayi baru lahir. Biasanya itu Bu paling sedikit berapa kali Bu pertemuannya Bu? Kita bisa hadir 4 kali ya Bu ya. Jadi paling sedikit itu 4 kali pertemuan. Terus sebaiknya nih Bu ya, dalam 4 kali pertemuan itu ada nih 1 kali pertemuan ibu-ibu mengajak suami atau keluarga ibu untuk hadir juga. Jadi suami atau keluarga ibu itu tahu Bu mengenai misalnya tuh mengenai perawatan nifas, ibu nifas, mengenai perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif dan lainnya tadi ya Bu ya. Oke Ibu, nih untuk mengenai kehamilan dapat dibaca Bu di buku pintarnya Bu di halaman 4
13. Tapi kan kita tadi udah membahas tentang 10 layanan kesehatan ibu hamil ya Bu. Itu jadi kita lanjut di halaman ke-8 Bu. Halaman 8 itu ada perawatan sehari-hari ya Bu ya. Jadi ibu hamil itu harus makan beragam makanan secara profesional. Beragam makanan itu seperti apa sih Bu? Ya dengan pola gizi seimbang ya Bu ya, dan satu porsi lebih banyak daripada sebelum hamil. Jadi kan ibu hamil itu kan ada janin di dalam rahimnya ya Bu ya, dan janin itu juga perlu nutrisi. Maka dari itu ibu hamil harus makan lebih banyak daripada sebelum hamil. Terus istirahat yang cukup Bu, ibu hamil juga itu harus istirahatnya yang cukup, tidur malam paling sedikit 6-7 jam, dan usahakan siangnya tidur atau berbaring 1-2 jam. Terus ya Bu, posisi tidur itu sebaiknya miringnya kemana Bu? Iya, miringnya ke kanan ya Bu ya. Terus pada daerah endemis malaria gunakan kelambu biar nggak digigit nyamuk nih. Jaga-jaga aja lah ya Bu ya. Itu pakai kelambu tidurnya biar nggak digigit nyamuk. Terus bersama dengan suami lakukan rangsangan atau stimulasi pada janin dengan sering mengelus-ngelus perut ibu dan ajak janin bicara sejak usia kandungan 4 bulan. Jadi tuh walaupun masih di dalam perut ya Bu ya, si dede bayinya tuh diajak ngobrol Bu, ajak tuh suaminya, ayo mas dilus-elus nih si bayinya nih di dalam perut gitu, misalnya seperti itu ya Bu ya. Iya, terus ibu hamil juga nih harus menjaga kebersihan diri Bu. Rajin cuci tangan dengan sabun ya Bu ya. Cuci tangannya pakai sabun Bu yang bersih dan airnya mengalir sebelum makan, setelah buang air besar dan buang air kecil. Lalu menyikat gigi secara benar dan teratur Bu, minimal setelah sarapan dan sebelum tidur. Gosok giginya yang rajin Bu ya Bu ya, jaga kebersihan diri. Terus mandi 2 kali sehari. Aduh saya males Bu bawaan bayi, misalnya seperti itu ya Bu. Kalau bisa ya dipaksakan lah ya Bu ya, itu untuk kebersihan diri kita. Terus bersihkan payudara dan daerah kemaluan, ganti pakaian dalam setiap hari, periksakan gigi ke fasilitas kesehatan pada saat periksa kehamilan, cuci rambut minimal 2-3 kali dalam seminggu. Keramas ya Bu ya, bahasanya ya Bu, cuci rambut dikeramas gitu, mandinya pakai sampo ya Bu ya. Terus boleh melakukan hubungan suami istri selama hamil. Ada nih ya Bu ya yang bilang selama hamil nggak boleh loh berhubungan seperti itu. Boleh ya Bu ya, tapi sebelumnya tanyakan ke petugas kesehatan cara yang aman. Jadi bisa tanyain sama petugas kesehatan atau bidannya nih cara yang aman seperti apa, seperti itu ya Bu ya. Terus ibu hamil itu tetap harus melakukan aktivitas fisik Bu, jangan males-malesan. Terus ibu hamil yang sehat dapat melakukan aktivitas fisik sehari-hari dengan memperhatikan kondisi ibu dan seaman janin yang dikandungnya. Semisalnya memang kondisi tidak memungkinkan, misalnya kandungannya lemah, itu tidak apa-apa sih Bu. Biasanya dokter juga menganjurkan untuk bed rest ya Bu ya. Tapi kalau sekiranya hamil yang sehat ya boleh Bu melakukan aktivitas fisik sehari-hari dengan memperhatikan kondisi ibu. Tapi tetap memperhatikan Bu kondisi ibu dan keamanan janin yang dikandungnya. Terus Bu, suami juga harus membantu istrinya yang sedang hamil untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Minta suami ya Bu ya untuk membantu gitu. Terus ibu hamil nih harus ikut senam ibu hamil sesuai dengan anjuran petugas kesehatan. Biasanya sih di kelas ibu hamil itu juga dikasih informasi ya Bu ya, kapan jadwalnya senam seperti itu. Terus Bu, ibu hamil itu harus menghindari loh Bu kerja berat, kayak ngangkat yang berat-berat itu sebaiknya jangan ya Bu ya. Bukan hanya dihindari, tapi janganlah seperti itu, minta tolong sama suami atau saudara yang lain. Terus jangan tidur terlentang Bu ya. Itu baiknya tidurnya tuh miring ke kanan pada masa hamil tua. Terus jangan minum minuman yang bersoda, alkohol dan jamu.
jangan merokok, terus jangan menghindari paparan asap rokok, minum obat tanpa maaf ya ibu ya, ini lagi batuk. Terus minum obat tanpa resep dokter, terus jangan stres berlebihan. Ibu hamil itu jangan stres bu, rileks seperti itu ya bu ya. Terus untuk makanan yang bergizi bisa tanyakan ke petugas kesehatan ya bu ya. Makanan dengan pola gizi seimbang dan bervariasi, satu porsi lebih banyak dari sebelum hamil. Tidak ada pantangan makanan selama hamil bu. Cukupi kebutuhan air minum pada saat hamil. Kebutuhan air minum ibu hamil itu berapa gelas bu? Iya, 10 gelas ya bu ya perharinya. Terus bu, jika mual, muntah, dan tidak nafsu makan, pilihlah makanan yang tidak berlemak dalam porsi kecil tetapi sering. Contohnya tuh kayak buah, roti, ubi, singkong ya bu ya, biskuit. Kalau saya dulu itu kalau mual bu, saya makan jeruk. Ya itu waktu saya hamil sih membantu saya banget sih bu. Terus itu ya bu, jangan minum minuman keras, merokok itu ya bu ya. Cuci tangan. Terus harus persiapan melahirkan ya bu atau bersalin. Itu seperti tanyakan kepada bidan dan dokter tanggal perkiraan HPL, suami mendampingi ibu saat periksa kehamilan. Persiapkan tabungan atau dana cadangan untuk biaya persalinan dan biaya lainnya. Siapkan kartu jaminan kesehatan nasional. Untuk memperoleh kartu JKN, daftarkan diri Anda ke kantor BPJS. Tapi di sini ibu-ibu semua udah punya ya BPJS ya? Iya, alhamdulillah. Terus rencanakan melahirkan ditolong oleh dokter atau bidan di fasilitas kesehatan. Siapkan KTP nih bu, penting banget. KTP, KK, dan keperluan lainnya untuk ibu dan bayi yang akan dilahirkan. Siapkan lebih dari satu orang yang memiliki golongan darah yang sama dan bersedia menjadi pendonor jika diperlukan. Suami, keluarga, dan masyarakat menyiapkan kendaraan jika sewaktu-waktu diperlukan. Terus bu, pastikan ibu hamil dan keluarga menyepakati amanat persalinan dalam stiker P4K dan sudah ditempelkan di depan rumah ibu hamil. Rencanakan ikut keluarga berencana KB setelah bersalin biar enggak bahasanya kesundulan atau kebobolan gitu ya bu. Kasihan kan si dedeknya, setidaknya diberi jarak seperti itu ya bu ya. Terus bu, kalau ibu hamil mengalami demam tinggi, muntah terus, dan tidak mau makan, air ketuban keluar sebelum waktunya, janin dirasakan kurang bergerak dibanding sebelumnya, pendarahan pada hamil muda dan hamil tua, bengkak kaki, tangan, dan wajah, atau sakit kepala disertai kejang, sebaiknya segera ya bu ya dibawa ke puskesmas atau rumah sakit, dokter atau bidan ya bu ya. Itu karena berbahaya. Terus nih, kalau mengalami juga nih batuk lama 2 minggu gak sembuh-sembuh, diare berulang-ulang, jantung berdebar-debar atau nyeri dada, terasa sakit pada saat kencing atau keluar keputihan atau gatal-gatal di daerah kemaluan, sulit tidur dan cemas berlebihan, demam, menggigil, dan berkeringat bila ibu berada di daerah endemis malaria menunjukkan adanya gejala penyakit malaria. Itu juga harus segera bu dibawa ke puskesmas, rumah sakit, dokter atau bidan ya bu, didampingin sama suami jangan lupa atau keluarga.